Rangkaian Hari Pahlawan tahun ini juga sudah diikuti dengan beberapa agenda lain, sama seperti biasa. Beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah menganugerahkan gelar pahlawan nasional ke beberapa nama warga negara Indonesia yang dianggap telah memberikan hidup dan kerjanya untuk bangsa, untuk negara, untuk Republik Indonesia. Sehingga setiap tahun usulan-usulan nama yang hadir dari berbagai pihak kemudian dibahas oleh pemerintah untuk mendapatkan gelar nasional, gelar pahlawan nasional. Dan tahun ini juga terjadi untuk beberapa nama, dan rangkaian dari peringatan Hari Pahlawan puncaknya adalah dilakukan pagi tadi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan hari ini. 10 November adalah Hari Pahlawan untuk kita semua. Semoga seluruh jasa pahlawan nasional kita bisa kita doakan mereka tenang, serta bisa kita lanjutkan perjuangan mereka. Kami lanjutkan breaking news dengan persiapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, berkaitan dengan adanya sidang lanjutan untuk kasus perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Hari ini ada beberapa agenda yang akan menarik untuk kita ikuti. Kita bilang sebagai sebuah lanjutan karena untuk dua terdakwa, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, kedua terdakwa ini akan mendengarkan keterangan dari 4 orang saksi. Kemudian ada satu lagi terdakwa, Irfan Widianto, juga akan mendengarkan kesaksian dari beberapa orang saksi yang nanti akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ada 2 agenda lagi. Dua terdakwa lain yaitu Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto juga akan mendengarkan putusan sela dari majelis hakim berkaitan dengan Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi beberapa waktu yang lalu. Dan untuk mengetahui persiapan serta siapa saja para terdakwa juga saksi yang akan dihadirkan di sidang lanjutan hari ini di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah berada di PN Jaksel, Abel Insani. Abel, selamat pagi. Untuk persiapan dari sidang perintangan penyidikan hari ini bagaimana, dan apakah agenda yang barusan saya sampaikan ini ada yang berubah, atau siapa saja yang kemudian saksi-saksi yang nanti akan menarik untuk kita dengarkan dari jalannya lanjutan sidang hari ini? Abel, laporan Anda. Ya, pagi Bayu, memang baru saja untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dibuka, dan teman-teman dari wartawan, berikut juga kami juga baru saja bisa memasuki gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang baru saja dilakukan ada upacara untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional. Dan untuk hari ini, Bayu dan juga saudara, memang akan ada 5 terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan obstruction of justice, di mana ini merupakan 5 terdakwa ini merupakan Irfan Widianto yang nanti agendanya adalah pemeriksaan saksi, lalu juga ada Baikuni Wibowo yang agendanya adalah pembacaan putusan sela, ada Cuk Putranto dengan agenda pembacaan putusan sela, Hendra Kurniawan dengan pemeriksaan saksi, dan Agus Nurpatria juga keterangan saksi. Memang dari 5 terdakwa ini memiliki agenda yang berbeda-beda, tapi untuk Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan untuk keterangan saksi ini nanti sidangnya akan digabung, Bayu dan juga saudara, dan juga akan ada 4 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ada 4 saksi dengan nama sebagai berikut, yakni ada Seno, ada Arianto, ada Radit Hernawa, dan juga ada Agus Saripul Hidayat. Nah, 4 saksi ini nanti akan dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian begitu terkait dengan obstruction of justice atau
perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Selain dari Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, ada pula Arief Widianto yang nanti juga agendanya adalah pemeriksaan saksi begitu, dengan saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan. Setidaknya ada 7 saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama ada Ridwan Janari, ada Dimas Arki, ada Dwi Robiansyah, ada Arsyad Daifa Gunawan, ada Aris Yulianto, ada Dirianto dan juga Seno. Nah, kalau kita lihat Bayu dan juga saudara, dari saksi Irfan Widianto, ini ada 2 saksi yang kita sering dengar namanya, ya, ini adalah Dirianto dan juga Seno. Di mana Dirianto ini kalau kita sering dengar ini merupakan ART begitu ya, dari Verdi Sambo sendiri yang ada di Duren 3. Sedangkan Seno ini merupakan ketua RT yang ada di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, memang untuk saat ini Bayu dan juga saudara, kami juga masih menunggu bagaimana nanti, maksudnya kami masih menunggu mobil tahanan datang yang membawa para terdakwa ini untuk nanti dipersidangkan hari ini. Tapi memang untuk saat ini belum terlihat adanya mobil tahanan tersebut, sehingga kami juga masih menunggu, Bayu. Baik, Abel Insani, terima kasih untuk laporan Anda dan agenda sidang yang hari ini nanti akan dihadirkan dari PN Jakarta Selatan berkaitan dengan sidang lanjutan untuk kasus perintangan penyidikan terhadap pembunuhan Brigadir Joshua. Dan untuk melengkapi analisa kami berkaitan jelang jalannya sidang lanjutan tersebut, ada beberapa narasumber yang kami sudah undang untuk hadir secara daring untuk Breaking News Kompas TV. Di antaranya ada penasehat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, ada pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, juga langganan ini untuk Breaking News kami, pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, Mas Bambang, Pak Arianto, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Ya. Saya ke Mas Bambang dulu, karena beberapa waktu lalu saya membawakan Breaking News Kompas TV juga, ada concern kita kan Mas Bambang berkaitan dengan para terdakwa ada yang belum selesai menjalani sidang internal di kepolisian statusnya pada waktu itu. Tapi sekarang tampaknya sudah ada status yang mereka sudah bukan polisi lagi karena ada PTDH. Dipecat tidak dengan hormat, terutama untuk Hendra Kurniawan. Menurut Anda, Mas Bambang, ini akan membantu jalannya persidangan, terutama para saksi-saksi yang berkaitan dengan mereka hadir juga sebagai anggota kepolisian kan, anak buah kebanyakan dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Mas Bambang? Iya benar Mas Bayu, karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini masih sangat kental sekali di kepolisian. Kemudian kultur-kultur militeristik itu kita mengulang-ulang lagi ya soal kultur militeristik ini. Yeah. Ini masih terasa sekali di kepolisian. Makanya ketika kemudian seseorang perwira tinggi yang terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum, kemudian mendatangkan saksi-saksi yang merupakan anak buahnya, ini tentunya sangat riskan sekali dan muncul ketakutan-ketakutan. Seringkali kita melihat atau mendengar bahwa ada konsep terkait dengan pengkhianat di tubuh Polri. Mungkin saya melihat juga podcastnya Pak Arianto dengan para senior di kepolisian yang menuduh senior-senior yang kritis ini sebagai pengkhianat ketika mengkritik kepolisian. Ini juga terjadi di kawan-kawan yang masih di dalam kepolisian, apalagi ini terkait dengan mantan anak buah. Ini ketakutan-ketakutan seperti itu juga, karena ketika dituduh sebagai pengkhianat, menjebloskan atasannya dengan kesaksian-kesaksian yang memberatkan, tentunya ini riskan sekali bagi karir mereka, seperti itu. Ya, Pak Arianto, berkaitan dengan ini, kalau kita menonton film kan memang kalau ada polisi yang jujur untuk mengatakan ada kawannya yang tidak bertindak selayaknya seorang polisi, dia memang dimusuhin. Ini kalau film begitu. Tapi apakah ini memang benar terjadi, Pak Arianto? Artinya gini, saya mau menarik sedikit ke atas begitu, agak di atas jalannya persidangan. Tentu kan harapan kita semua, mengapa ini semua sampai terjadi, kepolisian di bawah Pak Listianto sebagai Kapolri tegas terhadap para anggotanya, siapapun dia, apapun pangkatnya,
mau jabatannya sudah tinggi ataupun masih di bawah begitu, kalau ia bersalah mereka menjadi terdakwa begitu di persidangan. Tapi apakah kemudian ini nanti bisa sesuai dengan harapan kepolisian sendiri ataupun masyarakat yang ingin bahwa kepolisian ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, Pak Rianto? Ya, saya melihat polisi ini secara utuh ya Pak ya. Iya. Jadi polisi ini kan institusi, tugasnya sangat mulia, tetapi isinya adalah manusia. Ada sekarang 430 orang, ribu ya. Saya menjadi polisi sejak mulai dari pangkat Barada Pak, sampai jenderal. Dan sejak saya masuk dulu 50 tahun yang lalu itu, masuk di lingkungan polisi itu memang ada dua Pak, ada klasifikasi kalau garis besar polisi yang baik dan polisi yang nggak baik. Itu sudah ada di situ gitu. Jadi yang didambakan masyarakat polisi berbuat baik itu kadang-kadang tidak diterapkan oleh polisi di lapangan, oleh polisi yang kurang baik itu gitu. Nah, kurang baiknya itu ada yang sangat parah, ada yang cuma dikit-dikit gitu. Tapi ada juga yang masih baik gitu. Akibatnya apa? Jadi kalau kebiasaan yang paling sering terjadi, kecurangan-kecurangan kecil-kecil di lingkungan polisi itu ya, saya kira sama juga dengan budaya di semua birokrasi ataupun di institusi, selalu melindungi teman-temannya sendiri itu kalau berbuat salah itu ya dilindungi gitu. Apalagi kalau diusut itu saling menutupi gitu. Itu saya kira budaya yang biasa terjadi di dalam satu lingkungan organisasi. Nah, parahnya sekarang polisi ini karena tugasnya adalah melayani masyarakat. Dan melayani masyarakat itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga apabila dia menyakiti sedikit, viralnya pasti besar sekali. Jadi gitulah. Nah, kemarin Pak Sigit itu mewarisi suatu polisi yang dimana di dalamnya juga masih ada polisi yang baik dan ada polisi yang kurang baik itu. Hanya yang polisi yang kurang baik kemarin itu tertutupi, masih kurang terbuka gitu ya, walaupun beberapa diviralkan, tetapi kan tidak diungkap karena belum ada kasus yang gede. Nah, kemarin polisi ketika Pak Sigit mewarisi institusi polisi itu kan polisi dalam kondisi yang katanya dipercaya nomor 3 setelah kepresidenan, TNI dan polisi kan dia di atas KPK gitu. Nah, rupanya kemarin kan dipikirnya udah baik ini, apalagi tambah dengan penghargaan dari presiden, wah COVID berhasil. Tapi begitu ada peristiwanya Pak Sambo ceder gitu, kelihatan sekali itu. Beruntun sekali itu, boroknya kepolisian kan kelihatan di situ semua itu. Nah, itulah harusnya disitulah polisi menjadi sadar gitu. Apalagi presiden sendiri sampai menegur, jangan ditutup-tutupi. Itu artinya selama ini memang banyak juga, terutama untuk kasusnya Sambo itu. Jelas itu ditutupin kan waktu itu. Dipikirnya kan itu kan polisi semua melindungi Pak Sambo itu. Padahal kan bukan, itu hanya oknum Pak Sambo saja, tapi dia mempunyai power yang besar sehingga dia bisa menggerakkan anggota yang di bawahnya, loyalis itu ya, loyal di bawahnya dia. Walaupun loyalisnya bukan loyalis yang formal, karena itu kan ada anggota yang dia pembantunya, ajudannya, kemudian ada anggota yang di luar polisi gitu. Semua dikerahkan untuk dia membantu. Nah, itu dianggapnya sebagai suatu sistem ya, kok bobrok Pak sekali itu. Sebetulnya bukan. Jadi intinya itulah ya. Pak Sigit kemarin mewarisi yang kayak gitu. Nah, sekarang begitu tegur presiden, nah memang sudah harus bersih-bersih nih. Sekarang mencoba untuk memperbaiki semua, ditindak tegas, kemudian yang budaya-budaya yang buruk itu diperbaiki. Jadi sekarang niat sudah ada. Nah, tinggal nanti ke bawahnya itu kira-kira mau menindaklanjuti apa tidak gitu. Kecepatannya itu tergantung daripada polisi yang di lapangan. Jadi itu tadi budaya seperti disampaikan, saya sendiri kan sering dibilang saya itu kok membuli polisi terus. Padahal saya kan nyampaikan inilah kenyataannya Pak, masyarakat sudah tahu kayak gitu. Perbaikilah itu contohnya Pak. Jadi memang kadang-kadang polisi itu ya kasihan juga ya. Karena kalau dia berbuat baik nggak pernah disanjung, tapi begitu ada salah sedikit, wah rusak susu gara-gara jadi rusak susu sebelanga begitu ya Pak. Nanti Pak Rianto, saya mau mengambil dari bahwa faktanya memang adalah hal-hal semacam ini yang kalau kemudian kata orang ada polisi yang baik, ada polisi yang tidak baik, begitu memang ada. Nah, nanti saya akan bawa ke situasi persidangan di mana bawahan-bawahan ini harus menjadi saksi untuk mantan-mantan atasannya, kalau kita sebut begitu. Bagaimana tuh secara psikologis? Nanti kita sambung ya. Saya ke Kang Asep sedikit sebelum saya jeda. Kang Asep, saya kalau memperhatikan untuk sidang lanjutan yang di persidangan untuk perintangan penyidikan nih, itu kayak lempar-lemparan ya Kang Asep ya. Jadi gini, anak buahnya nih atau saksi yang lain yang juga warga sipil, ada Pak RT dan lain-lain, bilang
waktu itu saya dilarang, nggak boleh lapor Pak RT, begini-begini. Jentik jari aja tuh dibantah, enggak, saya nggak pernah begitu, apa dan segala macam dari pihak para terdakwa begitu membantahlah keterangan saksi. Kalau udah seperti ini, lempar-lempar begitu, termasuk juga kepada mantan-mantan anak buahnya begitu, itu bagaimana ya nanti majelis hakim kemudian mencari mana nih yang fakta sesungguhnya, Kang Asep? Ya, pertama saya pikir kalau bicara hukum itu kan bicara 3 ya. Kultur, tadi udah jelas sekali dijelaskan oleh Pak Arianto tadi ya. Struktur juga udah dijelaskan juga. Nah, substansi. Nah, kalau substansi kan bicara aturan main. Di depan hukum itu sama. Nah, ketika mereka lempar-lemparan, nah yang dibicarakan adalah pertanggungjawaban. Nah, ketika pertanggungjawaban didakwa, ya, jadi sekali bicara pertanggungjawaban. Nah, ketika mereka didakwa pasal-pasal apa? Nah, pasal ini harus dibuktikan unsur-unsurnya. Nah, sejauh mana ketika unsur-unsur ini mereka itu kan dengan sengaja. Kalau sengaja dia mengetahui, menghendaki, enggak, willing and beaten. Jadi parameternya jelas. Kalau di pengadilan tuh patokannya sangat jelas. Dia soal dia lempar sana, lempar sini, nanti di fakta persidangan. Menyadari enggak dia, ya? Mengetahui enggak, menghendaki enggak gitu. Kan ketika dia perintah itu kan ada aturan main ketika orang diperintah itu. Entah karena perintah jabatan ataukah perintah karena kesengajaan tadi ya. Nah, misalkan nah itu nanti harus dilihat di fakta-fakta persidangan sejauh kalau sekarang kan A ke B, B ke C, C ke C. Nah, ujungnya pasti kan ini semua gara-gara Sambo katanya. Nah, pasti gitu kan. Nah, ketika Sambo ya, nah masing-masing harus membuktikan di fakta persidangan sejauh mana pertanggungjawaban itu akan terkena. Oke, terbayang Kang Asep. Nah, saya jeda dulu untuk kemudian setelah ini kita lanjutkan obrolan kita menjelang sidang berlangsung di PN Jaksel. Tetap bersama Breaking News Kompas TV. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk